Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak. Jadi teman-teman hari ini istimewa sekali karena ditunggu kurang lebih 9 bulan. Kalau perempuan yang lagi hamil tuh sudah waktunya melahirkan. Alhamdulillah sekarang saya perkenalkan Mbak Sunia. Luar biasa. Jadi teman-teman, Mbak Sunia ini salah satu orang yang sangat luar biasa. Saya tunggu-tunggu selama 9 bulan. Selama masa pandemi ya Mbak ya. Gak sama sekali gak bisa kemana-mana. Alhamdulillah sekarang kita bisa ngobrol di sini Mbak. Mbak gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, Mbak Sunia ini adalah salah satu Facebook marketer ya Mbak? Ya. Jadi emak-emak rempong yang bisa dapat uang bermodalkan daster. Ya. Pakai baju daster. Di rumah menghasilkan. Di rumah menghasilkan uang pakai daster. Ini teman-teman nih, ini kan Mbak Sunia pakai cadar, cahaya kurang begitu bagus. Jadi itu tinggal kita pakai P8, jadi yang pengubah suara yang kayak tukang borak gitu. Jadi loh sebenarnya. Ini konten bagus tapi cahayanya kurang ini. Ya Allah Gusti. Gak apa-apa kan, nikmati aja. Ya. Gini loh Mbak, hari ini kan tadi Mbak Sunia memberikan masukan kepada kita teman-teman. Makanya untuk ngobrol itu terlalu universal ya, terlalu luas. Tidak fokus pada satu permasalahan. Jadi akhirnya sekarang kita fokus. Rencana saya sebenarnya mau kita tahu dulu Mbak Sunia itu siapa. Cuman mungkin karena durasi waktu dan juga mungkin karena kita ingin langsung aja ke tujuan. Jadi hari ini kita langsung aja kita bahas yang namanya internet marketer emak-emak rempong. Tepuk tangan buat Mbak Sunia. Luar biasa. Mbak, maksud internet marketing rempong, emak-emak rempong itu apa Mbak? Jadi gini, Sejak kapan ini Mbak? Kalau saya tuh sebetulnya sebetulnya tuh jualan online itu bisa dibilang dari sebelum ada ini ya, BB gitu. Betul, karena BB itu apa? BB, handphone BB. Oh, sebelum ada BB? Ya, karena dulu saya tuh jualannya masih melalui SMS. Okay. Jadi, iya melalui SMS. Iya, jadi semua nomor yang ada di handphone saya tuh dulu apa yang saya jual tuh diinfokan gitu di SMS satu-satu. Dulu kan kita masih pakai Nokia ya, gitu, dan jualan pun dulu tuh masih di pinggir jalan gitu. Mengalamin? Loh iya, karena dulu kan keren. sempat kerja di perusahaan, boleh disebut nggak? Boleh. Nah dulu sempat kerja di Suzuki Pusat Danau Sunter kan, bagian customer service. Nah begitu sudah menikah, kemudian mau melahirkan saya resign. Nah setelah resign kan biasanya ada penghasilan, ini kan enggak gitu ya. Terus akhirnya mikir gimana ya caranya supaya ada tambahan penghasilan gitu, karena dulu kan masih ada orang tua juga, terus orang tua juga kan sakit gitu kan. Terus akhirnya saya memutuskan untuk waktu itu tuh iseng jalan-jalan sebenarnya sama temen ke produsen sandal yang ada di Bandung tuh, di mana Cibaduyut ya. Nah itu saya lihat itu di sana ada sandal yang di luaran tuh nggak ada, hasil karya UMKM yang manik-manik itu, yang kayak sebenarnya sandal jepit tapi yang fox, kayak permen fox. Nggak kebayang loh. Oke, sandal yang kreatif gitu aja, inovatif lah. Hasil karya UMKM. Nah saya jual itu tadi awalnya gitu. Terus pertamanya gini, suami tuh agak mungkin ini ya, kasihan istrinya mungkin jualan gitu kan di pinggir jalan. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk ketika anak sekolah, kan waktu itu anak udah sekolah, jadi saya nganter sekolah itu saya sambil bawa dagangan. Ibu-ibu kan biasanya gitu ya, kalau nganter sekolah terus dia duduk di TK tuh pada ngumpul gitu, saya tawarin sendal. Mengalami? Iya dong. Terus jualan tuh setiap hari Minggu, orang lain pada olahraga yang di Taman Mini di Jakarta. Ya itu orang lain mah mungkin pada pakai karpet apa gitu ya, saya hanya pakai alas ini aja, spanduk bekas.
Magic. Beneran pakai spanduk bekas. Jadi saya waktu itu mikir gini, untungnya berapa ya satu sendal itu sekitar dulu tuh modalnya hanya 12.000 Satu sendal. Sementara sendal ini ternyata pas saya lihat di Jakarta di mall-mall tuh dijual sekitar 55.000. Jauh ya? 75.000 padahal modalnya saya ambil langsung itu dari UMKM tuh hanya 12.000. Terus saya jual seharga 35.000 kalau satuan. Gitu. Nah, terus ini saya berpikir, kok teman-teman di situ juga banyak pedagang ya. Jadi saya tawarin dan mereka ternyata ada yang ngambil grosir, lusinan. Jadi saya ambil untung dari mereka 10.000. Berarti harga jual karena lu banyak berarti 25.000. Iya. Nah, mereka kan ngambil ada yang 2 lusin, ada yang 3 lusin, ada yang 5 lusin gitu kan. Dan setelah saya hitung-hitung gitu, lumayan loh, 10.000 dikali 3 lusin juga udah 300 ribuan. Enggak, 5 lusin. 5 lusin? Ya, ada yang beli 5 lusin. 60 berarti 600 ribuan. Iya, bisa dapat gitu. Terus selama berbulan-bulan saya mikir gini loh, kok gaji pegawai negeri aja kalah gitu loh. Pada waktu itu. Jumawanya gitu. Ya. Jadi waktu itu sempat berpikir seperti itu. Oh, ketika saya bekerja di perusahaan pun saya harus dari pagi sampai sore, dapatnya malah nggak segitu gitu loh. Jadi akhirnya ya berawal dari situlah akhirnya memutuskan untuk nambah usaha dari keuntungan itu. Dan awalnya saya hanya beli bahan kiloan aja sih gitu, karena pikir untung 600.000, 500.000 ini buat beli apa ya, karena kalau beli bahan yang roll untuk jilbab syar'i itu kan nggak mungkin gitu dengan modal segitu. Jadi akhirnya saya beli itu jilbab yang kiloan waktu itu, bahan jilbab. Nah, saya jahitin ke teman yang pandai menjahit gitu kan. Akhirnya saya nambah dagangan dari sendal nambah ke jilbab gitu. Awalnya seperti itu sih. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu akhirnya saya memutuskan untuk, karena itu kan jadi punya brand sendiri ya dari jilbab itu gitu. Akhirnya saya masuk ke UMKM Kementerian Koperasi di Jakarta Pusat gitu. Saya daftar ke sana. Alhamdulillah ketemu dengan Mbak Dewi gitu ya, yang bagian membina UMKM Kementerian Koperasi Jakarta Pusat, dan kemudian kita dibina itu. Terus sering ada pelatihan, kemudian akhirnya waktu itu sempat saya kan akhirnya di situ harus punya branding sendiri ya gitu, dari hasil jilbab yang saya buat bersama teman saya gitu. Nah, akhirnya jadilah itu yang merek Lilila itu, Lilila Collection itu jilbab untuk awalnya. Oh, Lilila itu awalnya jilbab? Ya, jilbab. dengan berjalannya waktu akhirnya bisa desain sendiri, produksi juga gitu. Terus sempat dapat fasilitas dari UMKM Kementerian Koperasi itu bisa ikut setiap tahun itu kan suka ada event yang di JX Expo Jakarta JCC Jakarta Convention Center. Ya, di JCC itu kan suka ada ya event pameran seluruh hasil UMKM seluruh Indonesia gitu kan, yang bahkan ada beberapa yang memang sudah diekspor, dan saya beberapa kali dapat stand gratis. Dapat fasilitas dari Kementerian Koperasi gitu dah. Setelah itu sambil makan ya, Mbak? Ya, alhamdulillah akhirnya saya bisa punya toko di Surabaya waktu itu gitu. Dari mulai bisnis data spanduk bekas hingga buka toko di Surabaya. Itu jual di pinggir jalan tuh kira-kira tahun berapa ya? Anak masih SD atau TK itu ya? 2005-an? Enggak, 2000, dia baru lahir 2005, jadi sekitar 2011. Oh,
2010, 2011. Jadi zaman-zamannya sebelum ada BB? Enggak, jadi kalau yang jualan di pinggir jalan tuh tahun 2008. Tapi saya punya toko di Surabaya itu tahun 2014. Dan sering-sering ikut event di JCC itu, dapat fasilitas dari Kementerian Koperasi, terus di Surabaya juga sempat dapat fasilitas itu sekitar tahun 2011 sampai 2015. Sering ikut event-event. 2015 terakhir ya. Itu Mbak. Nah, kemudian saya kan merawat ibu waktu itu stroke, dan kemudian stroke ibu saya merawat. Keren, Mbak. Terus akhirnya saya kan karena memang awam ya, bagaimana ya kalau menangani pasien stroke, akhirnya saya sering ikut pelatihan dari pengetahuan tentang kesehatan dari medis ataupun dari komunitas herbalis penerapis, jadi Tibun Nabawi. Dan akhirnya di sana saya ketemu dengan pembicara pelatihan Tibun Nabawi, dan saya diarahkan untuk ikut belajar menjadi pembekam. Waktu itu kira-kira tahun 2015 akhir. 2015 akhir. Terus kemudian ibu juga beralih ke herbal gitu. Jadi saya terapi sendiri juga, kemudian beralih ke herbal. Nah, kemudian saya ditawari untuk menjadi kantor cabang herbal gitu tahun 2016. 2016. Ya, 2016. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Suni ya. Oh ya teman-teman, hari ini kita di Plaza Asia atau di AP Asia Plaza. Kita disupport total sama Mbak Suni ya. Jadi ini ada bakso pentol sama minum, cuman karena habis ya, karena langkah makan terakhir jadi langkah wungkul yang minum dan makan terakhir. Tepuk tangan buat Mbak Suni ya. Jadi teman-teman gini loh, sedikit mungkin ya Mbak ya, Langga itu kan yang Langga lihat adalah Mbak itu sekarang seperti ini gitu ya, yang notabene ekstrim luar biasa gitu Mbak, sangat keren gitu ta. Jauh sekali jomplang sekali dengan Langga. Cuman yang Langga spesial dari Mbak itu adalah dimulai dari spanduk bekas. Iya. Spanduk bekas loh bro, jadi udah posisi berarti baru melahirkan berarti Mbak, setahun? Setelah ini anak itu pas anak kira-kira usia 3 tahun sudah playgroup. Udah usia 3 tahun, ke sisi jalan, spanduk bekas, dia ampar, dagang pada waktu itu. Terus kemana-mana naik motor. Mana-mana jadi naik motor. Dagangannya ditaruh di kantong plastik gitu. Oh, kan. Enggak, kantong plastik di tengah aja. Supaya nggak kena hujan kan. Bang ngalamin. Itu motornya masih ada Mbak? Motornya udah ganti, udah ganti dua kali. Ganti berapa? Berapa ya? 3 kali mungkin. Padahal itu jadi motor legend loh sebetulnya Mbak. Iya, harusnya. Cerita menemani perjalanan Mbak dari mulai roda 2 hingga roda 4. Nah itu kan akhirnya gini, motor itu ketika lama-lama kesini-sini kan dapat rezeki ya. Jadi motor itu akhirnya dijual, kemudian ada uang sedikit bisa untuk beli mobil. Alhamdulillah. Dan itu mobilnya mobil kecil juga, karena ya mampunya kan itu ya. Mobil kecil untuk 6 orang lah ya. Untuk 5. Oh, 5 ya. 5 orang sama dagangan. Oh, ya. Keren. Tapi itu gini Mbak, kalau kita bicara kondisi sebenarnya Mbak, kan Mbak itu sebenarnya suami luar biasa. Tapi kok Mbak dulu mau-maunya gitu? Memulai segala sesuatu dari nol. Begini, karena kan suami itu waktu itu masih masih sama-sama sales kan. Dulu itu? Iya, kan kita benar-benar dari nol gitu kan menikah. Nah, beliau juga kan ada orang tua yang sakit kan. Jadi suami juga harus membantu orang tuanya. Bapak ibunya sakit, sementara bapak ibu saya juga gitu. Jadi kita memiliki tanggung jawab masing-masing kan gitu. Lalui bersama. Iya, jadi luar biasa. Ada hikmahnya semua kan, dari ujian yang Allah berikan untuk kita tuh akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih semangat gitu. Luar biasa. Berarti untuk ketemu sama HPA itu setelah Tibun Nabawi?
Iya, setelah saya ikut pelatihan bekam waktu itu di Jawa Timur yang diadakan oleh teman-teman Tibun Nabawi gitu. Komunitas Tibun Nabawi di Jawa Timur. Keren. Nah, untuk dagangannya tapi masih berlanjut, Mbak? Masih sampai sekarang. Berarti kan sekarang itu apa aja yang dijual, Mbak? Sempat juga kerjasama sama teman, jadi produksi mukena katun bahan impor ya gitu, katun Jepang impor. Terus kemudian alhamdulillah sekarang jadi distributor keperluan ya muslimah wear. Alhamdulillah. Jadi kayak kaos kaki, inner, hand sock sama inner pant untuk dalaman gamis, celamis. Distributornya itu Mbak langsung? Ya kebetulan produksi teman sih gitu, muslim juga. Terus kemudian untuk pabriknya, untuk pemintal kaos kaki itu pun juga muslim juga. Iya, maksudnya satu teman-teman dekat berarti Mbak ya? Iya, teman-teman yang dulunya pekerja kantor kemudian hijrah untuk jadi seorang pengusaha. Ya, menjadi pengusaha. Tapi gini loh Mbak, pada waktu itu sebetulnya Mbak pernah merasakan suatu rasa di mana ingin berhenti nggak Mbak? Dalam artian, padahal kan waktu itu dulu Mbak sama bisa melamar kerja lagi sebetulnya Mbak. Tapi Mbak malah memilih untuk bertahan dan malahan berkembang di pengusaha. Itu apa yang membuat Mbak memilih tetap di pengusaha dibanding dengan berjualan? Kan tetap yang namanya dagang juga naik turun gitu Mbak. Saya lebih memilih menjadi ibu rumah tangga ya karena ada anak. Saya harus merawat anak, kemudian ada orang tua juga kan yang harus dirawat gitu. Luar biasa. Ini teman-teman, hari ini sebetulnya kita ada 4 orang. Ada Teh Reni dan ada namanya siapa? Ada Azhar. Azhar ya. Cuman belum bisa gabung dengan kita, tapi segera. Terima kasih buat Teh Reni dan Azhar juga, luar biasa. Ini loh Pak, nanti kan itu untuk awal mula Lilia ya. Lilia itu nama anak Mbak ya? Ya, kan karena kan gini, ketika kita masuk ke bergabung dengan UMKM, binaan UMKM Kementerian Koperasi Jakarta Pusat, itu masing-masing kan harus punya brand. Nah waktu itu saya belum punya brand gitu kan, jadi bingung. Terus dikasih waktu, saya isi data, terus di situ saya bingung, kok nggak ini ya belum punya brand apa gitu kan. Terus akhirnya saya bingung, saya browsing di internet nama-nama fashion gitu kok kayaknya sudah ada semua. Jadi itu akhirnya saya gunakan ini nama panggilan kecil anak saya. Itu Teh Lilia itu? Naila. Iya, Naila. Tapi kan dulu kalau ditanya dia belum tahu kan namanya siapa, Lilila gitu. Oh, jadi sampai sekarang? Ya, saya kan cari itu belum ada di internet waktu itu. Nama itu. Jadi sekarang Lilila itu menjadi brand dari produk Mbak? Iya, untuk fashion. Fashion, berarti dari mulai inner, daleman, khusus perempuan? Ya, sementara ini masih perempuan, tapi sebetulnya ada permintaan untuk laki-laki. Ya, laki-laki juga, tapi belum sih. Oh ya Mbak, kita lanjut ke sekarang jam berapa sih? Lagi beres-beres dulu. Ayo tuh kita musyawarah. Kita musyawarah nggak? Kita musyawarah Teh? Siap. Oke teman-teman, kita lanjut ke marketing yang di Facebooknya karena ini yang paling unik loh. Jadi Mbak Sunia ini itu punya sebuah tagline sendiri, emak-emak rempong bisa jualan pakai daster. Jualan di rumah. Pakai daster pun menghasilkan. Itu teman-teman pasti penasaran loh. Ini apa itu maksudnya dan bagaimana caranya bisa seperti itu Mbak? Jadi gini. Kalau di Facebook itu kan kita hanya share produk aja ya. Terus biasanya saya di situ tidak menjawab pertanyaan yang komen-komen di teman di komen gitu kan. Karena di situ kan ada agen, ada reseller juga teman-teman di Facebook. Jadi saya arahkan biasanya teman-teman tuh tanyanya inbox.
Kemudian kalau inbox itu biasanya saya langsung arahkan teman-teman yang bertanya itu langsung ke WhatsApp gitu. Jadi saya waktu itu dapat ini ya ilmunya untuk ilmu apa online itu kan ada beberapa macam, tapi saya ambil dari Mas Hermas Puspito. Oke, itu gitu. Kita buat singkat, Mbak. Ya. Dari Mas Her itu triknya seperti apa, Mbak? Jadi gini, semua konsumen yang bertanya di Facebook, baik itu di komen ataupun di inbox, itu kita arahkan ke WhatsApp. Gitu, kita arahkan ke WhatsApp semua gitu. Jadi nanti kita tidak perlu repot menjawab satu-satu di inbox iya, di komen iya gitu. Sementara yang nanya itu kan banyak. Pasti. Jadi semua saya arahkan ke WhatsApp. Ini biar fokus berarti. Ya, jadi kita kadang-kadang tidak perlu status di Facebook saja, kita hanya status di WhatsApp story ya. Itu alhamdulillah sudah banyak ini banyak yang menanggapi gitu, bahkan langsung order gitu, dan akhirnya itu yang menciptakan brand image untuk kita. Ketika mereka melihat postingan kita apa saja itu yang ada, ini yang saya rasa ya, itu jadi kayak semacam gini, oh kalau orang lihat kaos kaki Inner Handsock tuh ingetnya saya gitu. Jadi dengan hanya lihat kaos kaki, ingat kaos kaki, promo, bahkan mungkin melihat kaos kaki itu langsung ke taunya ada Lilia. Ya, kayak misalnya teman-teman nih, ada beberapa teman yang gini, itu loh aku arahin kemarin aku jalan-jalan ke mall, ada teman mau beli kaos kaki di mall itu, terus diarahin ke saya gitu. Ada juga yang gitu. Di mall juga? Ya, jadi mereka mau belanja di mall, tapi ketika mereka pilih-pilih, ingat kenapa nggak beli di Sunia aja, kan teman kita jualan gitu. Produk yang sama. Untuk yang produk yang sama dalam artian beda merek mungkin ya. Beda merek mungkinnya, jaraknya fungsinya sama. Istilah nama. Jadi kalau di teman kita ada, kenapa enggak kita dukung teman kita ya, gitu. Jadi kan dengan adanya Facebook itu sebenarnya mempermudah orang untuk tahu dan mempermudah orang mengambil keputusan untuk membeli. Ya. Itu dari Facebook itu maksudnya. Jadi tapi sebenarnya ada teknik tertentu nggak kalau di Facebook atau hanya upload? Oh iya, jadi gini. Kalau di Facebook itu kan sekarang dengan bertambahnya waktu, semakin banyaknya pedagang online, Facebook itu memiliki peraturan. Jadi mereka memiliki kayak semacam apa ya, kayak semacam sensitivitas. Jadi ketika kita men-share produk itu tidak bisa terus-menerus. Jadi 2 produk nanti kita selingin misalnya kata-kata hikmah atau misalnya apa ya, misalnya aktivitas kita sehari-hari atau misalnya kita berbagi resep masakan seperti itu. Jadi memang begitu peraturannya. Ketika kita share produk tanpa ada jeda istilahnya jeda informasi yang lain, itu biasanya tidak muncul di beranda. Oh, jadi kayak dianggap spam mungkin ya, Mbak ya? Sama seperti sama itu. Oke, luar biasa. Jadi itu pengetahuan juga bagi teman-temannya bahwa dengan kita memaksimalkan atau mengoptimalkan Facebook, kita bisa punya uang dari sana. Iya. Dengan hanya modal dasar di rumah pun kita dapat uang. Iya, betul. Kenapa saya memilih Facebook? Karena Facebook ini kalau saya lihat jangkauannya lebih luas ya, karena dari masyarakat menengah ke atas sampai yang paling bawah pun sekarang itu sudah guna Facebook gitu. Dari seluruh ini ya kota dan seluruh penjuru gitu. Dan jangkauannya pun kan sekarang semakin luas ya, bisa sampai ke Malaysia, sampai ke luar negeri bahkan gitu. Dan alhamdulillah sih kemarin juga sempat ada agen juga untuk Malaysia. Oh, ada kemarin juga ada agen juga, Pak? Ada. Oke, luar biasa. Jadi berarti untuk pelanggan sekarang mang lintas negara berarti, Mbak? Untuk sementara sih masih Malaysia aja ya, karena kan untuk bahasa juga mungkin kan lebih perlu banyak lebih mudah karena Melayu kan. Ya, ada bahasa Indonesia juga mereka gitu. Luar biasa. Jadi masih bisa lah kita. Gini loh, Mbak. Bagi orang yang belum tahu tentang Facebook marketing,
ada nggak yang bisa Mbak mungkin dari beberapa tahapan agar orang-orang yang pemula bisa segera mencoba? Oh iya, ada lagi kalau teman-teman yang mau bisnis melalui Facebook itu pertemanannya minimal 30. Kalau 3.000. Oh, 3.000. ngaruh itu Mbak? Iya dong. Oh. Pertemanan itu minimal 3.000, kemudian kalau bisa sih 5.000. Dan satu lagi kita harus tahu market kita itu siapa gitu. Jadi ketika market kita ini, kalau saya kan kebetulan herbalnya juga kebanyakan memang herbalnya memang muslim kan gitu. Kemudian perlengkapan juga perlengkapan muslimah. Jadi mayoritas teman-teman yang di Facebook juga muslimah sih gitu, sama muslim. Dan penerapi juga. Iya, penerapi. Harus ya. Jadi teman-teman bangsa pasarnya harus tahu. Jelas. Jadi istilah teman-teman kita mohon maaf untuk sekarang mungkin kita skip dulu. Jadi teman-teman yang ingin tahu untuk Facebook marketing, kemudian juga bagaimana cara menangani klien atau menangani pelanggan, kemudian juga cara closing produk dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa hubungi Mbak Sunia langsung untuk bagaimana detailnya, bagaimana prosesnya. Ada satu lagi resep. Apa, Pak? Jadi gini, kalau jadi pebisnis online, terus marketing online itu nggak boleh baper. Itu ya? Iya, ketika ditolak, terus bahkan maksudnya dibanding-bandingkan produk kita dengan produk yang lain, itu nggak boleh baper, itu aja. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman nanti karena mungkin untuk durasi waktu, jadi rencana kirain kita bisa lebih dari jam 8, cuman karena durasi waktu plus juga ada satpam. Siap, hatur nuhun Pak. Jadi untuk next season teman-teman bisa langsung hubungi Mbak Sunia langsung. Kemudian juga Insya Allah sharing bisa. Sharing nanti mungkin juga nanti kita bisa bawa kelas untuk Facebook marketing. Jadi bisa lebih banyak informasi lagi. Oh, terus juga untuk Asia, terima kasih tempatnya. Udah diinterupsi sama satpam karena mau dimatiin lampu, kita mau tutup. Malnya tutup. Jadi mohon maaf sekali, kita skip dulu aja Mbak. Di next time kita bisa ngobrol lagi. Allah. Cuman yang jelas nanti Mbak mungkin bisa buka kelas ya Mbak ya? Insya Allah. Bisa buka kelas untuk pelatihan Facebook marketing. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi Mbak Sunia, follow IG-nya, Facebook-nya untuk bisa dapat informasi lebih keren lagi. Insya Allah. Mbak, terima kasih Mbak ya telah meluangkan waktu di ngobrol dengan Langga. Mbak juga sebetulnya terima kasih buat Mbak Sunia yang telah mendukung Langga untuk Langga cari mertua dan Langga balik kanan. Cuman tadi rusuh langsung nggak dipasang di depan. Buat Teh Reni terima kasih, buat Azhar ya. Azhar terima kasih. Kemudian juga Mbak utama terima kasih untuk tempat, waktu dan jamuannya luar biasa. Terakhir Mbak, apa ingin Mbak sampaikan? Selain baper. Ini jadi wanita harus bisa melakukan semuanya, dan kalau bisa menambah pemasukan untuk keluarga. Gitu. Luar biasa. Lebih mandiri. Siap. Maksudnya thank you, luar biasa. Next time lanjut lagi. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan ngobrol pada hari ini dengan Mbak Sunia. Mohon maaf nggak sampai ending, tapi mungkin secepatnya kita buat video yang baru, plus juga nanti teman-teman bisa langsung ngobrol langsung dengan Mbak Sunia untuk informasi lebih lanjut tentang Facebook marketing. Teman-teman saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak. Sama-sama Alangga.